Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Global Health dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Program Studi Kesehatan Lingkungan. Oke, hari ini adalah hari pertemuan pertama kita dari mata kuliah Global Health. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem perkuliahan dari mata kuliah ini, bagaimana sistem penilaian, bagaimana materi apa yang kalian dapatkan, dan siapa tim pengajarnya. Yang pertama itu adalah tim pengajarnya. Tim pengajarnya sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Yustini Ardila SKM MPH. Kemudian dilanjutkan nanti ada Ibu Rahmatila Razak SKM MPhit, dan yang terakhir ada Ibu Dini Arista Putri SSI MPH. Seperti apa sih sebenarnya dari global itu sendiri? Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas mengenai permasalahan kesehatan di dunia. Nanti kita akan melihat bagaimana health policy dari penanganan kesehatan itu sendiri, bagaimana risk factor dari masalah-masalah kesehatan itu, apa yang membedakan kemudian pada negara berkembang dan pada negara maju maupun negara yang miskin. Nah, ini akan kita bahas pada Global Health, yaitu selama 1 semester ke depan. Nah, ini adalah materi yang akan kalian dapatkan nanti selama 1 semester. Yang pertama nanti ada Global Health Challenge, kemudian ada International Political Economy Health. Kita akan melihat bagaimana sudut pandang ekonomi dan sudut pandang politik tentang kesehatan. Adakah hubungan antara ekonomi dan kesehatan? Kemudian kita akan membahas tentang HIV/AIDS, kemudian maternal health, kemudian ada COVID-19 atau kita sekarang sedang menghadapi pandemi. Nah, ini akan dibahas oleh Ibu Rahmatila Razak. Kemudian kita juga akan membahas tentang neglected infectious disease, kemudian One Health and Zoonosis. Selanjutnya kita juga akan membahas TB and malaria, yaitu infectious disease yang termasuk data terakhir infectious disease sebelum pandemi adalah TB and malaria. Itu adalah masuk infectious disease yang penyebab kematian tertinggi di dunia. Kemudian ada SDGs, bagaimana perumusan SDGs itu, apa-apa poin SDGs nantinya, ini akan dibahas oleh Ibu Dini Arista. Kemudian kita juga akan bagaimana gender in health, adakah an equality gender in health nantinya. Kemudian kita lihat non-communicable disease atau NCD, kita lihatnya bagaimana sih prevalensi NCD, apa aja NCD yang ada di dunia, apakah ada perbedaan antara negara berkembang sama negara maju untuk angka prevalensi NCD, ada kecenderungan tertentu atau tidak. Kemudian indoor air pollution, dan kita juga akan membahas tentang antimicrobial resistance. Nah, materi-materi itu nanti akan kita bahas selama 1 semester di mata kuliah Global Health. Nah, apa yang harus kalian lakukan selama perkuliahan? Point student in classroom. Yang pertama, ketika virtual meeting atau Zoom, baik melalui Zoom ataupun melalui Google Classroom, yang pertama kalian should to open your camera, yaitu membuka kamera saat perkuliahan, kemudian harus mengerjakan setiap kuis dan tugas sesuai dengan deadline. Ini akan ada penilaian dari tim, dari saya, dari Ibu Rahmatila Razak, maupun dari Ibu Dini Arista. Yang kemudian harus mengisi presensi perkuliahan. Kalian diharapkan mengisi presensi perkuliahan ini menjadi indikator bahwa kalian hadir dalam perkuliahan kami. Ada recording dan ada reportingnya nanti. Dan yang terakhir, kalian harus jujur dalam mengikuti perkuliahan, baik itu mengikuti kuisnya, UAS-nya, maupun UTS-nya nantinya. Kita akan belajar mata kuliahnya dalam mata kuliah dasar sebenarnya. Kalian hanya diharapkan memahami sebenarnya untuk bagaimana sih permasalahan kesehatan, membuka pikiran kalian, wawasan kalian tentang permasalahan kesehatan di dunia. Maka mata kuliah ini tidak akan terlalu berat, saya rasa hanya banyak membaca, banyak mendengar, dan banyak memahami. Nah, diharapkan selama perkuliahan kalian harus jujur dan berintegritas dalam setiap perkuliahan. Nah, bagaimana poin penilaian kita? Poin penilaian kita ada 3. Yang pertama, kuis dan tugas, itu presentasinya sekitar 25%. Oke. Kemudian ada ujian tengah semester 35% dan 40%-nya adalah ujian akhir semester. 40%.
adakah remedial? Maka remedial akan diadakan jika atas permintaan mahasiswa. Ketika satu kelas kalian banyak yang mendapatkan nilai yang menurut kalian tidak memuaskan, maka kalian bisa collecting nama-nama yang merasa tidak puas terhadap mata kuliah ini, nilai UAS ataupun UTS, kemudian melapor pada ketua atau penanggung jawab perkuliahan, kemudian penanggung jawab perkuliahan akan melaporkan kepada saya, maka remedial akan dilakukan. Tapi jika tidak ada keluhan terhadap nilainya, maka kami menganggap kalian satisfied terhadap nilai itu dan kami tidak akan melakukan remedial. Kemudian remedial akan dilakukan maksimal 7 hari setelah UTS dan UAS. Karena UTS dan UAS kita dilakukan secara online, so means that kalian bisa melihat langsung hasil akhir dari UTS dan UAS kalian, sehingga kalian akan tahu nilai kalian itu sudah baik atau belum baik, atau sudah memuaskan, sehingga ketika kalian merasa tidak puas dengan nilai kalian, harap langsung melapor ke penanggung jawab, sehingga penanggung jawab nanti akan mengkolek nama-nama yang merasa tidak puas dan akan diadakan remedial. Jika tidak ada laporan, maka kami tidak akan mengadakan remedial. Oke, terakhir, have enjoy this course. Semoga mata kuliah ini bisa menjadi wadah kalian untuk belajar lebih banyak global health, tapi yakinlah bahwa mata kuliah ini tidak hanya sedikit saja porsinya dari kami, akan lebih banyak itu dari kalian. Kalau kalian tidak banyak membaca, tidak banyak mendengar, maka kalian tidak akan bisa mendapatkan banyak dari perkuliahan ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Have enjoy this course.